Di mana gadis kecil ini terluka begitu parah? Dia tidak menangis atau membuat keributan. Dia cukup tangguh, tapi kurasa Junye akan marah. Masuklah dulu. Apa yang terjadi? Qin Xiaoran, bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Duduklah dulu. Sudah kubilang untuk menghubungi Direktur Dan, di mana dia? Direktur bilang dia akan ke sini segera. Aku belum pernah melihat Junye beraksi seperti ini. Selama bertahun-tahun, gadis ini pasti sangat penting baginya. Direktur Jiang, ini sudah larut. Kau masih datang untuk memeriksa? Kau bekerja keras. Siapa orang-orang ini? Aku ingin memahami situasi tentang kasus yang terjadi sebelumnya hari ini. Pengakuannya seperti ini. Sekitar pukul 7 malam dekat sekolah menengah pertama Hangshuan nomor 1 di Jalan Sanhao. Pada intinya begitulah situasinya. Hanya itu saja. Bagaimana dengan tangan gadis ini? Apa ada yang bertindak agresif selama pemeriksaan? Direktur Jiang dan semuanya harap tenang. Kami pasti akan menangani kasus ini tanpa pandang bulu. Akan menyelidiki sampai kebenaran terungkap. Dan kami tidak akan mentoleransi keringanan hukuman apapun. Kita memang memiliki sikap yang tidak memihak. Namun secara pribadi, aku tidak bahagia saat ini. Di mana mereka? Sudah terlambat, mungkin kita sebaiknya pulang saja. Qinran dipanggil dan belum kembali. Bibi, apa kau tidak menunggunya? Aku bisa mengantar Yu'er pulang dulu, lalu membicarakan dengan bibi kecilku. Baiklah, aku akan tinggal. Kalian pulanglah duluan. Hati-hati di jalan. Xu Shen mungkin benar-benar salah dalam masalah ini. Lebih baik diselesaikan. Aku hanya ingin meredam kesombongan keluarga Lin dan menakut-nakuti mereka. Iya, sekalipun kita berdamai, cucuku terluka parah, butuh ganti rugi yang besar. Bukan tidak mungkin diselesaikan, tapi ganti rugi harus sesuai aturan. Biaya pengobatan cucu dan biaya tekanan mentalnya tidak boleh dilewatkan. Kami bersedia membayar kompensasi berapapun, asalkan tidak ada catatan terhadap putriku. Kita bisa bicarakan. Direktur? Direktur? Ya, oke. Aku mengerti. Ini buruk. Nyonya tua Shu ini mungkin akan menghancurkanku. Direktur Shen, ada apa? Direktur ada di sini. Siapa pria ini? Direktur bahkan mengikutinya di belakang. Direktur? Cukup banyak orang. Tuan Lu? Kau teman sekelas Qin Xiaoran kan? Ayo, aku akan membawamu untuk menemukannya. Aku antar orang dulu, pengacaranya akan segera datang. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Aku tahu Tuan Lu. Bagaimana situasinya? Siapa orang itu? Kapan keluarga Lin akan membayar kerugianku? Masih ingin mereka ganti rugi? Bahkan jika kau membuat keluargamu bangkrut, semua keberuntungan jika mereka setuju untuk berdamai. Apa? Direktur Jiang sangat prihatin dengan kasus ini. Kasus ini harus ditangani dengan benar. Iya, aku akan melakukan yang terbaik. Wakil Direktur Shen, siapa yang baru saja disebut direktur? Direktur Jiang Hui, yang sering dilaporkan di berita kota Ayun. Keluarga Shumu benar-benar menipuku kali ini. Aku memiliki hubungan baik dengan Pak Tua Shu. Kukira itu hanya konflik siswa biasa dan datang membantu dengan formalitas. Tapi sekarang aku mendapat kendala. Apa yang terjadi? Aku harus kembali dan bertanya kepada anakku apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Petugas polisi, bagaimana situasinya sekarang? Orang tua Qinran kan? Jangan khawatir, putrimu sudah meninggalkan kantor polisi. Direktur sedang menangani masalah ini. Direktur yang menanganinya? Apa hubungannya ini dengan direktur? Aku bahkan tidak kenal wakil direktur Shen, apalagi direkturnya. Aku bahkan belum mengumpulkan cukup uang kompensasi untuk keluarga Shu dan mereka sudah datang ke rumah aku. Sekarang aku sudah tamat. Apa yang harus kulakukan? Xu Shen telah membuat kesalahan besar. Bagaimana aku bisa membicarakan pengampunan kepada mereka? Guru Shu,
Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Maafkan aku juga tahu kepribadian Kinran. Dia tidak pernah tenang. Dia mulai belajar biola lebih awal daripada Yuer. Tapi dia sama sekali tidak serius dan sekarang dia bahkan memukul anakmu. Sungguh memalukan untuk dikatakan. Tunggu, Nyonya Lin. Siapa bilang Kinran tidak belajar biola dengan benar? Dia sudah mencapai tingkat profesional. Dia murid kesayanganku. Aku tidak akan bertemu murid yang lebih berbakat. Terlepas dari masa lalu, sekarang atau bahkan masa depan. Aku hanya ingin menyelesaikan secara pribadi. Ini semua salah anakku. Tolong beritahu direktur untuk tidak menindaklanjuti masalah ini. Aku sudah mendisiplinkannya. Ku dengar tangan Randan terluka. Ini ganti rugi 1 juta yuan. Tolong berikan padanya. Aku turut berduka cita. Dia mungkin tak mau bertemu denganku. Apa? Tangan Randan tidak boleh dalam masalah apapun yang terjadi. Ternyata Kinran benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun, tapi aku tidak mendengarkan penjelasannya, hanya menyalahkannya dan bahkan tidak tahu dia terluka. Nyonya Lin, ada yang harus kulakukan. Aku permisi dulu. Kau harus meminta maaf kepada Randan untukku. Kumohon, jagalah dirimu. Keluarga Su baru saja datang menemui Nyonya Lin dan mereka bahkan menyebut sesuatu tentang direktur. Dia bahkan terlibat dengan sutradara. Ningking benar-benar melahirkan seorang putri yang baik. Aku ingin melihat bagaimana ini berakhir. Walau begitu, demi nama baik keluarga Lin, aku masih harus berusaha mencari wali kota Feng.